Negara kita ini bukan tinggal nenek moyang, ciptaan Allah, realisasi kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air kita, cinta kita akan meningkat cinta kepada Allah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Pusat Studi Jati Diri Bangsa, jiwa ragaku demi untuk keimanan dan kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini, kami berada di Jalan Sirojul Munir, Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, di Rumah Kebangsaan yang menjadi pusat Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sekedar informasi akan adanya Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Rasa wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya. Apa arti hidup jika tidak gerak? Apa arti gerak jika tidak kuat? Apa arti gerak kuat jika tidak positif? Apa arti gerak positif jika tidak manfaat untuk diri sendiri? Apa arti gerak untuk diri sendiri jika tidak manfaat untuk keluarga? Apa arti manfaat untuk keluarga jika tidak manfaat untuk masyarakat? Apa arti manfaat untuk masyarakat jika tidak untuk bangsa dan negara? Apa arti manfaat untuk bangsa dan negara jika tidak manfaat untuk seluruh umat manusia? Dan apa arti manfaat untuk seluruh umat manusia jika tidak untuk Tuhanmu? Bersumber dari Kiai Muhammad Muchtar Mukti. Dalam kesempatan kali ini, Asosiasi Profesi Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa memiliki legalitas Akta Pendirian Notaris Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa nomor 3 tanggal 13 November 2023. 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU 009318.AH.0107 tahun 2023. 3. Perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 20112300600322. NPWP Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa nomor 50.868.3447000 memiliki visi perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa adalah terwujudnya Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa yang beretika, profesional, dan berdaya saing global yang memfaktakan nilai karakter yang dijiwai jati diri bangsa. Misi perkumpulan adalah 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota. 2. Menegakkan kode etik dan kode perilaku instruktur. 3. Memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan bangsa negara. 4. Memberikan perlindungan hukum, hak intelektual, dan hak asasi manusia bagi instruktur terkait dengan tugas-tugas Pipjatbang. Kegiatannya diantaranya adalah melaksanakan Training of Trainer (TOT) Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa melalui pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka untuk menyiapkan instruktur. Asisten Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa level 3. Persyaratan minimal SLTA, memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai pekerja sosial. B. Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa level 4. Persyaratan minimal pendidikan diploma 3 dan memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai pekerja sosial, atau minimal SLTA sederajat, memiliki pengalaman 7 tahun sebagai pekerja sosial. Instruktur muda Penggiat Jati Diri Bangsa level 5. Persyaratan minimal diploma 4 atau S1, pengalaman minimal 5 tahun sebagai pekerja sosial, atau minimal SLTA sederajat, memiliki pengalaman 7 tahun sebagai pekerja sosial. Instruktur Master Penggiat Jati Diri Bangsa level 6. Persyaratan minimal sarjana, pengalaman minimal 7 tahun sebagai pekerja sosial, atau SLTA sederajat, memiliki pengalaman 9 tahun sebagai pekerja sosial. Persyaratan wajib yang dimiliki warga negara Indonesia, beriman bertakwa,
setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 45. 2. Menyelenggarakan seminar. 3. Dialog kebangsaan. 4. Kegiatan sosial. Informasi waktu TOT dan pendaftaran website ada di keterangan WA 085691700769, email pipjatbank@gmail.com. Alamat rumah Jalan Sirojul Munir nomor 88 Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi. Sebagai kegiatan portofolio yang akan dilakukan diantaranya pembinaan dan latihan Prabintara Noken Polri tahun ajaran 2020 tanggal 15 September 2020 bertempat di SPN Polda Papua dengan jumlah 273 orang asli Papua. Hasil testimoni ternyata Indonesia itu baik, pemerintah itu baik. Yang kedua, peleton 12 melaksanakan doa pertobatan. Mereka mengaku salah selama ini karena menilai Indonesia sekaligus memohon bimbingan Tuhan untuk selalu dikuatkan mencintai Indonesia. 2. Binlat penguatan nilai karakter bangsa yang dijiwai jati diri bangsa pada Bintara Afirmasi Otonom khusus Polda Papua Barat tanggal 30 Desember sampai 25 Januari 2021 bertempat di Mapolda Papua Barat dengan jumlah peserta Binlat 1.496 orang. Hasil monitoring evaluasi terjadi peningkatan disiplin peserta dan keinginan untuk belajar terus, konsensus dan bangga sebagai rakyat Indonesia. 3. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 9 Bekasi. Kurikulum penguatan nilai karakter bangsa Indonesia yang dijiwai jati diri bangsa ditetapkan di SMA Negeri 9 Bekasi dalam rangka mendukung proyek penguatan profil pengajar Pancasila. Testimoni dari guru, menurut Dr. Widiningsih, program ini nyatanya tidak mendapat resistensi dari anak zaman sekarang. Bisa diikuti dan berdampak pada perubahan karakter. Alhamdulillah, perkembangan karakter siswa positif menjadi baik. Saya bangga ada perubahan perilaku. Padahal kan sulit merubah perilaku anak-anak. Mereka sudah menjiwai, bisa mengembangkan sikap dan perilaku karakter bangsa sudah nampak. Jadi tidak sekedar hafalan, katanya dari Ibu Dr. Widiningsih. Yang keempat, pembinaan terhadap pelaku tawuran melalui program perubahan mindset dan penguatan cinta tanah air tanggal 22 Juni 2023 bertempat di lantai 2 Aula Gedung Biro SDM Polda Metro Jaya dengan jumlah peserta 30 remaja. Hasil monitoring meningkatnya kesadaran para pelaku tawuran dan dampak buruk tawuran serta tergeraknya mereka untuk menjadi sahabat polsek yang berkarakter cinta tanah air yang disampaikan oleh Bapak Komisaris Besar Polisi Langgeng Purnomo yang bertugas pada saat itu menjadi instruktur. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan Center of Excellence, pemimpin berkarakter bangsa. Legalitasnya akta notaris pendirian PT Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa nomor 2 tanggal 12 September 2023. 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 006536.AH.01.01 tahun 2023. Nomor induk berusaha 1309230122753 NPWP 50.321.991.647.000. Center of Excellence COE, pemimpin berkarakter bangsa, merupakan lembaga pendidikan informal yang memiliki legalitas untuk mengembangkan Satria Piningit yang layak memegang Wahyu Cokroningrat guna mencetak Ratu Adil sebagai pemimpin yang amanah di organisasi manapun. COE mengimplementasikan pembelajaran berbasis kompetensi untuk menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin untuk menjadi agen perubahan dan memiliki kemampuan berpikir analisis konseptual, mengambil keputusan, memiliki kemampuan dalam berbagai hal, mengimplementasikan prinsip manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, birokrasi, perusahaan, masyarakat, dan lain-lain. Standar kompetensi kelulusan ada 10, dalam kode etik masuk integritas, loyal, disiplin,
pantang menyerah, dan servis. Secara teknis kompeten, secara leadership bisa menjadi problem solving, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Standar sarana yang ada di gedung adalah Gedung Garuda Pancasila, Gedung Salma, lapangan yang sudah menjadi tempat untuk pelatihan. Standar isi temanya adalah karakter bangsa dijiwai manunggalnya keimanan kemanusiaan sebagai urat nadi kehidupan dan refleksi budaya bangsa. Tujuan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan partnership. Bahan ajar mempedomani standar kompetensi kerja SKKNI, standar khusus dengan materi pembelajaran, merubah mindset dan penguatan cinta tanah air Indonesia, penguatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, makna hakiki pembukaan Undang-Undang Dasar 45, makna Bhinneka Tunggal Ika, mewujudkan keteraturan dalam ekosistem kehidupan, NKRI, lambang negara, bendera sang merah putih, dan lain-lain. Studi kasus untuk menanamkan penguatan soft kompetensi etik dan leadership. Standar proses pengajaran, giat pelatihan tatap muka, pelatihan jarak jauh. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan memiliki standar BNSP kompetensi instruktur penggiat jati diri bangsa. 2. Instruktur role model penggiat jati diri bangsa. Dengan standar pengelolaan, standar kompetensi sebagai kerja acuan dalam pengembangan program pelatihan. 2. Pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. 3. SOP. 4. SOP kesehatan dan keselamatan kerja. 5 modul kurikulum, 6 pedoman penyelenggara evaluasi, 7 dan lain-lain. Standar pembiayaan, anggaran pelaksanaan kegiatan COE, pemimpin berkarakter bangsa bersumber dari peserta pelatihan dengan berpedoman tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Standar penilaian asesmen atas pencapaian kompetensi sebagaimana ditentukan dalam standar kompetensi. Informasi lebih lanjut nomor WA 085691700768. Alamat rumah kebangsaan Jalan Sirojul Munir 88 Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi, Indonesia Raya. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa tetap menjadi warga negara yang selalu peduli, punya niat suci dalam hal mewujudkan tanah air Indonesia yang memiliki rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya yang kuat. Ini adalah beberapa tempat yang menjadi kegiatan secara fisik berkumpulnya studi jati diri bangsa, jiwa ragaku demi untuk keimanan dan kemanusiaan. Salam hormat untuk seluruh peserta TOT dan juga untuk seluruh peserta-peserta yang hadir di Rumah Kebangsaan Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara, mewujudkan perdamaian dunia. Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Salam cinta tanah air Indonesia, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.